Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Functional Programming kelas A akan mempresentasikan terkait dengan UTS, yaitu menerapkan prinsip Functional Programming pada sebuah dataset. Nah, anggota kelompok 3 itu beranggotakan, yang pertama adalah saya, Muhammad Gipari, dengan NIM 1924 1010 3029, kemudian ada Suhermanto dengan NIM 2124 1010 3022, kemudian ada Prasetya Wahyu Ramadan dengan NIM 2124 1010 3043, dan yang terakhir ada Nadifiah Putri Sirani dengan NIM 2124 1010 3070. Nah, menerapkan prinsip functional programming pada dataset ini, yaitu dataset berupa diabetes yang kami ambil dari website kaggle.com. Nah, untuk yang pertama langsung saja kita masuk ke codingannya, yaitu mengimport CSV. Yang mana import CSV ini nanti untuk digunakan untuk membaca file CSV-nya, yang nanti akan dijadikan sebuah list of dictionary. Kemudian kita langsung saja ke line keempat, yaitu membuka file open diabetes.csv, yaitu memanggil fungsi menggunakan fungsi open untuk membuka file diabetes.csv. Kemudian parameter kedua berupa R, yaitu read. Kemudian di line kelima itu ada reader sama dengan csv.dictReader, yang mana dimasukkan inputan berupa F. Nah, csv.dictReader ini akan membaca diabetes.csv dan akan mengkonversinya ke dalam sebuah list of dictionary. Nah, kita akan mengambil semua datanya. Kemudian setelah mengambil semua data, kita akan gunakan hanya 10 data saja, karena di dalam diabetes.csv ini terdapat banyak sekali data, sekitar 700 lebih. Nah, untuk implementasi yang pertama, kita akan menggunakan mapping, yang mana mapping ini akan menghasilkan nilai-nilai glukosa dari 10 data. Di line 11 kita panggil fungsi map, yang mana menerima parameter, dua parameter berupa lambda dan juga data. Data ini yang tadi sudah kita filter di line 7. Nah, di lambda ini nanti kita akan memasukkan inputan berupa item dari sebuah list data, yang mana di sini kita akan membuat atau mereturn hasil berupa X dalam kurung siku glukosa, yang mana di sini akan menampilkan sebuah value dari item dengan key yang bernama glukosa. Kemudian kita tampilkan di line 13. Mungkin bisa dilanjutkan atau bisa ditampilkan terlebih dahulu dari mappingnya. Nah, berikut adalah hasil dari mapping berupa glukosa dari setiap data. Untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada filter. Nah, pada yang ditampilkan yaitu kita melakukan fungsi filtering pada dataset diabetes, di mana hanya akan menampilkan data yang memiliki nilai glukos lebih dari sama dengan 180. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu filter lambda X. Jika datanya benar yaitu true dari integer dengan parameter glukos lebih dari sama dengan 180. Jika false. Kon satu ini membuat nomor lalu menampilkan data filter. Lalu for i in filtering ini yaitu untuk menampilkan datanya, di mana nanti datanya akan terurut ke bawah. Mungkin coba running.
Nah, berikut hasil running program yang nilai glukosnya lebih dari sama dengan 180. Mungkin bisa dilanjut. Oh ya, baik. Selanjutnya yaitu fungsi sorting atau mengurutkan suatu listnya ya. Di sini kita menggunakan fungsi sorted yang disimpan dalam variabel yang bernama sorting. Nah, yang disorted yaitu datanya dengan key itu lambda dengan parameter x. Nah, parameter x ini akan merujuk ke dalam dictionary, yaitu dictionary dari nilai x atau umurnya. Nah, jadi kita akan mensorting atau mengurutkan data-data dari berdasarkan umur yang paling terkecil. Nah, selanjutnya kita buat sebuah variabel untuk menghitung variable count yang kita deklarasikan awalnya dengan nilai 1. Lalu kita looping i dalam fungsi sorting ini yang sudah kita sorting. Nah, kita print count-nya untuk memberi sebuah penomoran di samping datanya. Lalu i-nya kita print juga. Lalu setiap perulangan itu count-nya kita tambahkan 1. Kita increment sebanyak 1 sehingga nanti datanya penomorannya urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba kita run. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi kita dari 10 data itu diurutkan berdasarkan umurnya ya, X-nya itu. Nah, jadi 21, 26, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar dari 10 data itu, yaitu 54. Itu. Yang mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu fungsi reduce, di mana reduce itu digunakan untuk mencari rata-rata. Rata-rata yang akan diambil itu yaitu glukosa ya dari data mapping tadi. Nah, di sini ada parameter rata-rata yang isinya yaitu fungsi reduce dengan lambda dengan parameter x dan y. In X plus in Y. Lalu mapping dibagi dengan learn mapping, di mana X dan Y itu data-datanya dari mapping tadi atau data glukosa. Nanti seluruh data glukosanya itu akan ditambahkan semua, lalu akan dibagi dengan panjang datanya. Lalu di sini print, nah ini digunakan untuk menampilkan data rata-rata jumlah glukosa pengidap diabetes, bisa ditampilkan. Nah, ini kan data glukosanya yang berasal dari mapping tadi. Lalu untuk rata-ratanya itu hasilnya seperti di bawah. Nah, dari data mapping ini dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan len tadi atau banyak datanya tadi. Di sini banyak datanya yaitu 10. Jadi jumlah data tadi dibagi 10 dan ketemu rata-ratanya sekian. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok 3 untuk terkait dengan presentasi UTS
untuk selanjutnya mungkin akan kami akhiri. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.